Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan untuk baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Ibu Dr. Luciana RTP selaku Ketua SIMIK Jakarta STIDNK, yang terhormat Bapak Dr. Akom Rosa Kardian selaku Ketua juga Badan Akademi Mahasiswa dan Alumni, yang ketiga yang terhormat kepada Pak Irfan Eskom MMSI selaku Pembina Komunitas Siswa di kampus. Pada hari ini dilaksanakan pelantikan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022. Sebelum terlaksananya acara ini, terdapat beberapa acara yang telah dilaksanakan. Yang pertama, pendaftaran calon pada tanggal 25 sampai 31 Oktober 2021, pengumpulan dokumen dan verifikasi berkas tanggal 1 sampai 4 November 2021, sidang verifikasi berkas dan calon pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa dan calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa tanggal 25 November 2021. Wawancara dengan demisioner Badan Perwakilan Mahasiswa dan Eksekutif Mahasiswa pada tanggal 6 November 2021, pembekalan oleh pihak kampus tanggal 8 November 2021, pengenalan calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022 pada tanggal 11 Desember 2021. Dan pada hari ini adalah pelantikan ketua Badan Mahasiswa dan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022 pada tanggal 18 Desember 2021. Dari acara ini saya berharap kepada ketua yang terpilih untuk selanjutnya memperjuangkan kreativitas organisasi dan meningkatkan kualitas persaudaraan sehingga dapat menjaga dan tidak saling menjatuhkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada saudari Indah Destiani atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua sekaligus membuka acara pelantikan Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta STIDNK selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Akom Rosa Kardian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Irfan Eskom MMSI selaku pembina paduan sore kampus Wabika sekaligus kepala Bapsi. Pak Irfan ini punya penanggung jawab. Tapi Pak Irfan itu cuma di Bapsi, di pembina maksudnya. Terima kasih Pak Irfan. Kemudian yang berikutnya Ketua Divisioner BPM dan BEM, ya. Ketua Divisioner BPM dan BEM, Dinda dan Dodi. Kemudian Ketua terpilih BPM dan BEM, Wanda dan Aziz. Saya sebut nama panggil. Dan undangan secara terbatas yang pada hari ini pada hadir. Ucapan terima kasih saya sampaikan. Pertama ingin saya sampaikan, saya koreksi. Tadi di MC menyebutkan ketua, ya. Beliau tidak hadir karena memang Sabtu biasanya beliau tidak bisa ya, karena biasa ada sidang sarjana ataupun sidang lain. Kedua, memang sudah waktu kemarin sudah mengatakan saya kalau Sabtu beliau tidak bisa. Yang kedua, kalau tidak ada persoalannya tidak bisa disebutkan. Jadi atau yang diwakili. Jadi sepertinya harus penandatangan nanti supaya jelas, takutnya mana dia ibu ketuanya nggak ada, tapi ada jangan nyari mana dia. Demikian. Kemudian saya
kasih ketua PPRK-nya sudah berjuang di masa pandemi ini untuk mencari kandidat luar biasa. Karena untuk kriteria tertentu menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa atau ketua badan perwakilan mahasiswa ini nggak mudah. Selain tidak ketemu mahasiswa, kemudian tidak ketemu siapa dan dia sosialisasi dengan medsos. Kemudian juga BPM dan BEM juga melakukan sinkronisasi dengan semua elemen yang ada di kampus. 2 tahun berjalan dari masa kepengurusan BPM Dodi dan Dinda ya, walaupun yang kalau tidak salah 1 tahun ini full ya, setengah tahun yang lalu masih ada kegiatan setengah tahun sebelumnya masih. Jadi ini pengalaman baru untuk badan eksekutif maupun BPM untuk bisa menyikapi nanti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk yang sifatnya lebih terbatas. Dan hari ini saya memberanikan diri mengundang untuk semuanya ini dalam rangka pelantikan tapi terbatas seperti ini. Ya, sebenarnya ya kalau tanda kutip ngeri-ngeri sedap juga gitu ya. Kalau misalnya kita ada yang belum divaksin, ada yang belum. Apalagi sekarang kondisinya Omikron ya, Omikron itu udah ada. Nah, pihak kementerian saat ini sedang menggodok ulang untuk tatap muka, tetapi kita kemungkinan semester depan akan ada perkuliahan tatap muka terbatas. Itu rencananya. Kembali ke masalah pelantikan ini, jadi saya atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada saudara Anda untuk bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu sesuai dengan posternya tanggal 18. Sebenarnya deadline di PPRK-nya tanggal 28 jadi sudah memenuhi target waktu. Yang berikutnya ucapan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras dari pengurus yang lama, Ormawa dari BEM maupun BPM yang telah melaksanakan kegiatan walaupun di masa pandemi, namun bisa menampilkan eksistensi kegiatan kemahasiswaan. Kemudian selamat bekerja pada BPM terpilih, BPM terpilih dan BPM terpilih untuk 1 tahun ke depan. Nah, 1 tahun ke depan ini mau dilihat seperti apa kinerjanya. Saya ingin menyampaikan sedikit ya bahwa STIK ini sekarang berada pasca. Ya. Kemudian kemarin sudah baru divisitasi, mudah-mudahan berhasil lebih baik. S1 SK-nya itu memegang akreditasinya bukan A, tapi unggul. S1 SI-nya memegang akreditasi B, tapi bukan B, disebutnya sekarang baik sekali. Nah, perubahan B ke kalimat teks tadi itu melakukan proses namanya ISK, implementasi karena kompetensi dari BNPB. Alhamdulillah STIK bisa. Kemudian yang sebentar lagi nanti S1 ketiga ini ya, nanti akan seperti itu. Tahun ini kita akan bergerak untuk mencari mahasiswa baru lagi. Nah, untuk itu para mahasiswa untuk semua pegawai yang ada di lingkungan kampus mohon dengan sangat saling membantu untuk mensukseskan mensinkronkan ya, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dengan kegiatan kampus. Kenapa? Karena kalau enggak ya mahasiswa ya makin lama makin kurang, apalagi D3 TK-nya kan sudah dinamakan. Saya nggak putus asa, tapi tetap berjuang. Karena sekolah ini adalah sekolah paling lama di Indonesia dan masih eksis, masih tetap ada, malah ada paskanya. Dan harapan saya para mahasiswa juga begitu, artinya orang-orangnya juga mampu berjuang, jangan patah atas semangat dan tetap kita melakukan fungsi dan kerjaan kita sebagai jenjang perguruan tingginya. Kemudian basisnya kalau bisa diorientasikan ke prestasi, ya. Karena kalau kita hanya kenal, bolehlah kenal 1-2 kali, tetapi kita hanya bisa ke eksternal. Jadi kalau ada undangan prestasi kegiatan aktif ikut, ada lomba-lomba event dan pertandingan ikut, walaupun nggak menang, itu tetap dilakukan dengan jerih payah ya, dan ini mengasah. Kemudian ada undangan-undangan yang sifatnya seminar dan sebagainya ikut serta. Jangan putus asa. Kemudian yang berikutnya juga aktif di kegiatan kita. Sekarang ini saya minta semua
sekretariat kalau bisa didisinfektan, kemudian memasuki nanti semester depan mulai bulan Maret ya, kita harus sudah bisa melakukan proses piket, kemudian aktivitas kegiatan yang sifatnya bisa disesuaikan dengan SOP ya. SOP ini seperti apa? Paduan suara sudah ada SOP-nya, LDK sudah ada SOP-nya, walaupun Jumat belum saya izinkan ya, kalau dalam Jumat, karena memang kita tidak ada yang mahasiswa aktif ya. Dan kita saat ini masih piket, semua petugas masih piket, kecuali Pak Irfan setiap hari pasti diminta hadir karena memegang kendali penuh sistem ya, di kita. Babsi itu kan bagian pengelolaan administrasi, pengelolaan informasi. Kemudian tadi saya ralas sedikit tadi nyebutin apa tadi, kepala badan, bukan badan, saya bagian ya, bidang. Kalau nyebutin kabaknya bagian benar, jadi di bawah saya ada kabak kemahasiswaan dan alumni dan kabak dari center. Tapi kalau menyebutin institusi saya jabatan saya itu bagian, jadi wakil ketua bidang mahasiswa, bukan bagian. Jadi bidang dan bagian, di bawah bidang ada bagian ya, kabak, tapi nggak ada badan di sini. Yang ada badan di sini apa ya Pak? Nggak ada ya. BPM juga bukan badan, bidang apa bagian. Karena kalau badan itu lepas di bawah struktur, jadi dia setara dengan pimpinan. Kalau badan itu jauh di bawah banyak. Nah kalau kita di bagian, jadi di bawahnya institusi, bawahnya pejabatnya terkait, gitu ya. Oke. Nah hari ini ketua BPM dan ketua BEM akan dilantik, maka dengan resmi mulai besok sudah bisa bekerja. Tentunya jangan sampai BPM dan BEM patah. Kalau semangat ya tetap semangat, jangan sampai kendor ya, supaya dengan kampus kita ini tidak ada kehidupan. Jadi saya minta ini, saya memberikan diri kumpul terbatas supaya kita juga melepas budi, melepas lidah dengan senyum gitu ya. Jangan yang sedih. Kemudian kita menerima kedatangan tamu ketua yang baru dengan dengan semangat, memberikan semangat dan arahan-arahan tentunya dalam situasi kondisi yang saat ini memang masih dalam pandemi gitu ya. Jadi jangan abaikan pandemi ya, jangan abaikan. Kenapa? Karena terus terang ya banyak ya saudara kita yang sudah mendahului kita. Banyak kan di kita ada kan dosen siapa? Pak Kenanto, ya, Pak Inawa, dan ya. Nah, jangan mengabaikan. Apalagi sekarang semangatnya adalah ke usia muda, jadi gitu. Nah, jangan diabaikan, prokes tetap ini. Alhamdulillah dosen semua di sini sudah divaksin sampai OP dan rencananya booster nantinya. Setelah itu ya mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Tapi sekali lagi tetap kita jangan mengabaikan. Walaupun sebenarnya diri saya kadang-kadang suka mengabaikan lepas masker atau tapi tetap jaga jarak, di tangan dan sebagainya, minum obat, vitamin dan sebagainya. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa pada hari ini nanti akan ada berita acara serah terima lapor pertanggungjawaban, kemudian juga ada SK dari pimpinan dari ketua yang akan saya sampaikan kepada ketua BPM. Nanti ketua BPM akan menyampaikan SK kepada ketua BPM, kemudian dari sini 2 minggu saya minta struktur pengurusan dan program kerja BPM harus masuk di studio BPM, kemudian dirancang untuk 10 bulan ke depan kira-kira seperti apa mekanisme kerjanya. Berani ngambil terobosan, jangan niru-niru yang kemarin, misalnya boleh nggak apa-apa. Tapi saya bangga kemarin ada siapa Dinda misalnya. Dinda bikin program yang nggak kalah, misalnya apa? E-sport. Peminatnya cukup banyak saya lihat orang, walaupun sebenarnya itu berbasis offline. E-sport ya. Jadi itu juga bagi BEM juga bisa menjadi ajang untuk bisa lomba ya, karena e-sport sekarang kan dilombakan juga di Asian Games ya. Di Asian Games jadi sesuatu yang sifatnya apa itu namanya keterampilan ya, dan tim. Tapi saya kalau apa namanya saya kurang paham tapi saya dorong dan saya malah kalau masalah saya
bilang kalau ada anak-anak SMA yang juara, saya kasih beasiswa gitu ya. Tetapi yang kalau masalah itu umpam ya, yang juara itu. Nah, dari pemula kalau masalah saya dengar seperti itu. Nah itu silakan. Kemudian prodi-prodi lain juga bisa ya, bisa SK, SI untuk kolaborasi dengan masukan. Saat ini terakhir saya berangkatkan walaupun Ajis belum dilantik, tapi kemarin saya berangkatkan, saya ikutkan ke program pencegahan penanganan pencegahan kekerasan seksual sama saya. Dan untuk itu Ajis dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi kepada Omawa dulu. Kemudian dari situ dibentuk satuan tugas yang ada di bawah BEM, satuan tugas. Tugasnya apa? Memantau, memonitor, menerima laporan, dan juga melakukan konseling serta mengkoordinasikan dengan kampus pencegahan penanganan kekerasan seksual. Di perguruan tinggi lain yang besar tidak ada di bawah koordinasi sekolah. Kita adalah profesor dan sebagainya, contohnya di Unair, dan juga ada praktek kerja yang sudah balik. Dampaknya apa? Memang kalau kita tidak paham, banyak mahasiswi yang banyak paham ya, ini perempuannya gender ya, gender itu perempuan. Jadi putus kuliah, menyendiri, akhirnya keluar. Nah ini kasihan, masa depannya jadi terganggu dan menjadi sesuatu yang sifatnya perlu ditangani. Dan saat ini saya minta tetap dalam konteks yang bijak ya. Jadi karena ini membawa nama baik kampus ya. Jadi kalau itu ada di kampus misalnya, kan itu wah, ya, jadi kan jadi perlu hati-hati. Jadi hati-hati jangan sampai mendisiplinkan kampusnya dan juga nama baik si personalnya sehingga bisa menjadi sesuatu beban moral depannya menjadi sesuatu yang kurang bagus. Untuk itu mari kita sama-sama menjaga kampus kita dengan segala kekuatan kita yang ada. Jadi saya ucapkan selamat bekerja ya kepada PPM dan BEM, tentunya juga selamat terima kasih atas usaha yang Prodi dan sebagainya. Yang penting BPM dan BEM ini tahu ya apa fungsi dan kerjanya sesuai KDRT. Itu aja tuh. Tahu ya, kalau nggak tahu cari tahu. Kalau nggak bisa pasti bisa. Tapi bukan asal normatif aja gini. Oh tahu normatif, tapi bukan itu maksudnya. Tapi justru harusnya ada signalnya. Oh betul. Ini kan ya kita kan pandemi gitu. Itu trigger-triggernya perlu disampaikan. Apa ya? Misalnya saya pernah lihat di perguruan tinggi lain dengan undang waktu itu siapa ketua BPM, ketua BPM Rianti dan Aulia itu terpilih mengikuti LKMTM tingkat lanjut nasional di hotel apa itu di mana Tangerang. Jadi cuma STIK yang dua itu terpilih yang dari kemudian selama 3 hari. Ya alhamdulillah itu bisa jadi sesuatu pembukaan, bisa menjadi sesuatu yang baik. Kemudian saya ingatkan kembali semua kegiatan basisnya dengan sekolah itu bisa dijadikan SKPI, surat keterangan kembali. Apa itu? Yaitu keterangan yang mendukung semasa kuliah itu apa aja aktivitas saudara selama di kampus. Selain itu yang ingin saya sampaikan mengenai ada hal penting ya. Kalau S1 itu tetapi tidak tahu ya. Intinya kalau mau sidang kan harus itu ya, harus workshop ya. Jadi jangan nggak workshop karena ini aturan dirubah. Karena dulu S1 yang skripsi itu tidak diwajibkan sekarang kalau di perguruan kakak kelas kita tanya itu semua diwajibkan. Tapi sekarang karena sedikit. Jadi sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon doanya untuk yang akan bekerja, Wanda dan Ajis bisa saling koordinasi ya. Walaupun sebenarnya Wanda tugasnya adalah DPR, budgeting misalnya, anggaran perundang-undangan, kontrol dan sebagainya. Jadi Ajis itu bisa impeachment bisa ditanya. Impeachment itu bisa digeser. Tapi ya enggak seperti itu. Tapi kan intinya jangan sampai kegiatan tidak jalan.
karena sebagai eksekutifnya, presidennya mahasiswa mau kemana nih kegiatan kita atau kalau tidak ada kegiatan itu akan jadi pertanyaan tentu tidak pertanyaan. Nah saya kan bukan kerja, saya punya planning kan tentu dibantu. Saya lebih kepada strategi dan saya dibantu oleh para pembina. Pilih pembinanya yang mampu bisa diajak koordinasi. Paham ya, seperti itu. Karena rata-rata pembina sekarang ini bikin laporan, tapi ya kan. Kalau baik kan jelas, karena pada suara kan. Tapi yang pembina yang lain, misalnya saya sebut aja Pak K, Pak Ning, Pak Mek, ada kerjaan nggak? Saya nggak ngerti. Tapi laporannya terus Bu Neneng, Pak Kamal udah laporan. Nah, saya minta itu sering gitu di apa namanya digelayutin lah. Pak, kami mau ada kegiatan ini gimana Bapak? Belum ada Pak belum. Bapak sudah saya minta sarannya. Seperti itu. Jadi ada apa ya pemikiran bersama. Gitu. Jangan seolah-olah ke saya, bukan ke saya mana buat tahun. Cuma maksud saya sharing pemikiran itu kan bukan hanya di saya, ke teman-teman, ke yang atasannya dan yang sebelum ke saya. Jadi itu dan sekali lagi saya minta ya, yang ke depan tahun 2021-2022 tantangannya berat. Kenapa berat? Aturan-aturan, kebijakan, sedangkan BPM-nya baru mau bergerak aja udah regulasi baru. Nah, cari terobosan baru. Tetapi jangan lupa kalian kesini juga belajar. Belajar dan juga selesaikan. Jangan tidak selesai. Saya minta tolong seperti itu selesaikan. Jadi ini tugas berat. Tetapi para mahasiswa yang aktif di Ormawa rata-rata umumnya cepat dapat pekerjaan dan nama baik, mampu bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Apalagi sekarang ada program yang disebut PPKM itu malah lebih cepat. Tapi rata-rata ya, pengalaman saya setelah 5 tahun ke depan, saya lihat ketua BPM, pengurus BPM itu mampu di dunia pekerjaannya itu adaptasi cepat. Yang tadinya nggak bisa ngomong, bisa. Yang tadinya nggak bisa bergaul, jadi bergaul. Yang tadinya nggak bisa bikin proposal, bisa proposal. Yang tadinya nggak bisa bikin program, bisa bikin. Seperti itu. Jadi jangan ragu untuk masuk di Ormawa. Justru di Ormawa inilah ada punya pusat kegiatan yang sifatnya talenta. Karena nggak diajarin di perkuliahan, tidak ada di perkuliahan cara mengajarkan bagaimana fight dengan mahasiswa, ngobrol dengan tidak nolak, itu kan komunikasi. Ya. Nah ini pelajaran yang berharga yang tidak pernah diajarkan oleh dosen mereka. Saya rasa itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan kata. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Akom Rosadi Kartian yang telah memberikan sambutannya serta membuka acara pada pagi hari ini. Hadirin yang dihormati, acara selanjutnya pembacaan laporan pertanggungjawaban Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa periode 2020-2021 yang akan dibacakan oleh Saudara Dodi. Kepada Saudara Dodi, waktu dan tempat kami persilakan. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Akom Rosadi Kartian selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, serta Bapak Irfan Eskom MSI selaku Pembina Kita Paswatika, dan juga rekan-rekan sekalian selaku teman seperjuangan di organisasi. Saya selaku Demisioner Ketua BPM periode 2021 akan membacakan laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun periode kegiatan kami. Pertama, latar belakang. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) adalah lembaga kemahasiswaan pemegang kekuasaan legislatif, di mana Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM merupakan lembaga tertinggi di lingkungan kampus dan Jakarta STI dan K. Sebagai lembaga pengawas dan pengontrol lembaga di bawah naungannya yang ada di lingkungan kampus,
Kesekretariatan Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM berada di Jalan Raya BRI nomor 17, Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di Gedung 1, Lantai 1, di samping ruang A111. Pada tanggal 18 Desember 2020 telah terpilih atas nama saudara Dodi dengan NPR 24 18222 dan berakhir masa jabatannya pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan nomor surat keputusan Escape 083-01-STI dan K /Menkumham/10/2021. Laporan ini dibuat sebagai laporan pertanggungjawaban Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM beserta jajaran kepengurusan BPM masa bakti periode 2020-2021. Laporan ini terdiri dari laporan kegiatan selama program kerja berlangsung dari ruang lingkup kegiatan internal selama dan eksternal BPM, laporan keuangan BPM serta sebagai bahan evaluasi pengurus BPM periode 2020-2021. Maksud dan tujuan: 1. Sebagai hasil laporan kinerja BPM pada bidang kemahasiswaan. 2. Sebagai fungsi pengawas dan pengontrol lembaga di lingkungan STEMIK Jakarta SD dan K. 3. Sebagai penyusun garis besar arah dan tujuan kegiatan BEM dalam melaksanakan program kerja serta menyusun dalam pembuatan ketentuan seperti AD, ART, dan catatan tetap. 4. Sebagai wadah untuk mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, ide, saran, dan kritik berupa kegiatan di kampus melalui perwakilan kelas atau ex officio. Struktur dan susunan pengurus BPM periode 2020-2021. Pertama, Ketua Umum Dodi, Wakil Ketua Wanda Salsabila, Sekretaris Beni Apriatna, Bendahara Khadijah, Komisi Informasi dan Komunikasi, Koordinator Saudara Ahmad Hussein, Anggota Dinda Destini Putri, Komisi Pendidikan, Koordinator Heri Wardana Sinaga, Anggota Ila Wasila, Komisi Kerohanian, Koordinator Io Rizky, Anggota Nur Wahidah, Komisi Olahraga, Koordinator Retna Dwi Astuti, Anggota Ari Septiadi, Komisi Pemberdayaan dan Pengembangan, Koordinator Noval Ardi Azami, Anggota Ikram Putri, Ikram Siputra, maaf. Program kerja pada perwakilan mahasiswa periode 2021. Pertama, kegiatan internal. Kegiatan internal ini merupakan wadah untuk menjalankan kegiatan rutinitas yang dilakukan selaku seluruh pengurus BPM periode 2020-2021. Di bawah ini beberapa kegiatan internal, diantaranya yang pertama, rapat internal pengurus berjalan dilakukan secara daring. Yang kedua, rapat dengan ex officio berjalan dilakukan secara daring. Yang ketiga, rapat evaluasi internal BPM berjalan dilakukan secara daring. Yang kedua, kegiatan eksternal. Kegiatan eksternal ini merupakan wadah untuk menjalankan kegiatan koordinasi yang dilakukan seluruh pengurus BPM, BEM, LK Al-Hikmah, Kalatika, dan Kita Paswatika, KM, periode 2020-2021. Di bawah ini beberapa kegiatan eksternal diantaranya. Pertama, pelaksanaan acara sidang paripurna BEM pada tanggal 16 Desember 2020 berjalan secara daring. 2. Pelantikan pengurus BEM 2020, pelantikan pengurus BEM tanggal 22 Desember 2020 berjalan secara daring. 3. Rapat koordinasi dengan BEM, penetapan pengurus program kerja BEM dan penyerahan GBAT pada tanggal 18 Januari 2021 berjalan secara daring. 4. Rapat koordinasi dan kerja internal Badan Perwakilan Mahasiswa BPM berjalan secara daring. 5. Musyawarah ex officio tema sosialisasi protokol kesehatan di lembaga organisasi kampus pada pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 berjalan secara daring. 6. Kegiatan pelantikan ketua kegiatan mahasiswa atau PPKM berjalan secara daring. 7. Rapat koordinasi bersama Ormawa yang membahas mengenai penggalangan dana bencana banjir Kalimantan Selatan pada tanggal 10 sampai dengan 11 April 2021 berjalan secara daring. 9.
kegiatan Jaksik Ekspor Turnamen pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 22 September 2021 berjalan secara daring. 11 Desekret berjalan 2 kali. 12 kegiatan yang menghadiri undangan UKM terdiri atas: pertama, pelantikan kepengurusan BEM dan ketua KM berjalan secara daring. 2. Undangan kegiatan pelantikan ketua Kita Paswatika berjalan secara daring. 3. Kegiatan pelantikan ketua LDK Hikmah hadir berjalan secara daring. 4. Kegiatan pelantikan ketua Palatika berjalan secara daring. 5. Kegiatan Jaksik Ekspor Turnamen berjalan secara daring. Dan 6. Kegiatan open house dan eksekutif mahasiswa berjalan secara daring. Barang inventaris yang ada di BPM: pertama, router 1 buah dengan kondisi baik. 2. Website BPM dengan kondisi belum diupdate, mohon nanti bisa diupdate. 3. Alat kebersihan diantaranya